Assalamualaikum. Nah, kembali lagi di channel YouTube Om Gun. Channel yang sangat mendidik ini. Nah, ini aku baru aja datang dari kebun nih. Sambil ini memetik tumbuh-tumbuhan ini. Nah, ini kalau di osing enak ini. Ini fungsinya buat memperkeras kontol-kontol kalian yang lemah. Nah, ini kan tinggal dioseng lalu dimakan. Tapi Om Gun tidak perlu ini karena kontol Om Gun sudah keras. Oke. Nah, jadi di video kali ini aku akan mengetes seberapa bergetarnya itu Supra punya aku itu. Oh, itu ada yang kemarin tuh. Itu yang pakai jaket biru itu dia yang kemarin videoin aku saat perkenalan Supra. What? Kenapa aku datang di dalam mana datang di kebun teh? Oh, aman aja. Nah, ini yang kemarin videoin muter aku kan. Getar-getar ya? Getar-getar. Itu kenapa bang? Gugup atau gimana? Ya soalnya kan nih kita apa jarang tuh getir hayaman. Nah, oh ya. Mungkin kan akibat jari-jari dewa kan. Nah, getaran jari-jari dewa. Ini datang anu kah? Kerja kah? Anu di tambang ada lowongan kah? Sekarang nih belum ada bang lain. Oh, kalau ada kan nanti bisa aja aku kan ikut-ikut di sana. Jadi OB atau nyuci mobil apa bisa aja kita. Oh, siap-siap nanti diinfokan. Ini bang, kalau ada yang itu orang-orang yang apa mau nagih hutang, bilangin ke kita nanti. Tapi komisinya harus 10% ya. Kalau 1 juta utangnya jangan bilang Om Gun dong. Kalau 1 juta kan kita dapatnya 100.000 doang. Nah, kalau 20 juta kan komisi kita 2 juta gitu. Ya, yang ece-ece janganlah. Jadi ini nggak ada masalah lah. Aman aja. Sampai pulang kah? Ini kita mau pulang. Oh, barengan aja kita. Oh ya. Ini aku mau ngasih lihat ke penonton kan. Getaran-getaran manja Supra ini kan. Supra kan biasanya getar-getar kan dia. Seperti apa itu? Seperti kontol lodon ya. Kontol yang itu yang pakai mesin itu, kontol-kontolan. Kontol anu itu. dildo. Berarti ini kan malam. Jadi satu arah aja kan pulang. Aku lewat sini aja nih, yang lebih anu aja. Cari jalan-jalan yang enak aja nih. Sekalian ngasih lihat ke penonton kan. Gimana kan prospek pembangunan jalan di ini disayangkan aku lewatin nih. Iya. Saya tahu lah. Iya. Ini orang ke kebun nih. Ada, ini banyak manakan lama tuh yang lama apa ada enggak? Oh, tuh yang belum deh. Oh. Itu juga tinggal jangan gitu. Beli lagi kamu buang yang luar semuanya. Udah besar, apa dulu makan yang Jepang. Ya, makan itu ke orang depan. Ya. Bisa ada tanggungan ya orang. Orang kan itu besar dulu baru tadi. Mamon deh, jangan dalam jauh deh. Makan deh. Mas aja deh. Ya, langsung. Nah, kita tes langsung di jalan Holing ya. Kita cari jalan-jalan yang enak-enak aja dulu. Nah. Dengar sendiri kan gimana getarnya kan. Nah, dengerin nih. Nah, getarannya. Nah, asik.
Debu. Ah, dengerin bro, dengerin nih gimana getarannya nih. Nih, anjay, soplangnya mati lagi nih. Ini miring. Enak, gurih. Sudah sebelahnya mati, ditambah getaran ini lagi. Sebenarnya ini buat perbandingan aja sih nantinya. Nantinya kan kalaunya motor ini sudah jadi di restorasi kan bisa kita bandingin nih sebelum kita restorasi sama sesudah di restorasi. Nah, bagaimana perbedaannya? Nanti kita lihat kalaunya sesudah selesai di restorasi. Nah, ini miring lagi nih. Gurih. Oke, dari video sebelumnya kan pas aku memperkenalkan motor Supra ini, mungkin dari kalian sebagian sudah tahu alasan aku memilih motor Supra ini sebagai motor aku berikutnya. Selain dari emotional value adalah karena aku motor Supra ini akan aku jadikan motor yang aku bawa nantinya tiap hari aku berangkat ke kebun. Soalnya dari kebun ke rumah aku tuh lumayan jauh gitu. Nah, jadi nantinya aku akan memakai Supra ini biar lebih irit. Karena kalaunya aku memakai motor RX spesial itu aku dari rumah sampai ke kebun, lalu dari kebun sampai ke rumah pulangnya itu menghabiskan 4 liter pertamax, 4 liter bahan bakar. Nah, 4 liter itu kalaunya di kampung aku belinya, kalaunya di daerah aku itu 1 liter pertamax itu 12.000 kali 4 itu 48, lalu campuran bensinnya, kalaunya aku biasanya campuran bensin lagi, campuran oli sampingnya. Nah, kalaunya aku biasanya itu kemarin disaranin si Utuh HH itu Mas Ajib. Nah, aku kemarin campurannya 2 liter bensin itu campuran oli sampingnya 5.000. Jadi 4 liter bensin, 4 liter pertamax itu campurannya 10.000. Nah, 48 tambah 10.000 58.000 setiap hari. Itu cuma untuk PP dari rumah ke kebun aja. Belum lagi kalau aku pulang dari kebun kan biasanya aku mau jalan-jalan kan. Semisal mau ke warung ataupun ke pasar beli bahan-bahan makanan kan. Nah, otomatis tambah lagi dong. Makanya aku ini lebih memilih Supra sebagai pengganti RX itu, sebagai transportasi aku dari rumah ke kebun biar lebih hemat gitu. Gila coy, 58.000 sehari beli bensin. Astagfirullah. Aku langsung beli kayak makasih lah ya lah. Anu sudah divaksin lah kalian? Belum. Oh, Mau baru divaksin nih. kapan? Hari ini rencana. Oh ya. Yang penting kan kalian kan bersedia, ibaratnya ikut anjuran pemerintah kan divaksin kan. Iya. Ya, jangan kalaunya ada info-info lain tentang vaksin ya dicari-cari dulu infonya. Jangan sembarang kemakan hoak ban. Janganlah ibaratnya. Jadi kamu sudah divaksin nih? Aku sudah tahap kedua kan ibaratnya. Ya, aman udah nih. Bukan berarti aman. Ya walaupun kita sudah divaksin kan kita tetap memerlukan masker ban. Iya. Masker ya tetap jaga kebersihan lah. Protokol kesehatan tetap nomor 1 ban. Walaupun sudah divaksin. Kalau ingin kita divaksin kan bukan berarti kita bebas lihat kesana kemari tanpa protokol kesehatan kan. Ya ibaratnya kita jangan jadi orang-orang idiot lah ibaratnya. Oke, mudahan sehat aja ban. Masih banyak. Kita lanjut lah. Oke. Yuk. Aman ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki jalan perkampungan. Ini salah satu jalan yang lumayan bagus nih, kalau di daerah aku ini.
Gurih, gurih. Kalau yang di daerah aku ya, jalan-jalan yang seperti ini salah satu termasuk kategori jalan yang mulus gitu. Nah, beneran coy, beneran. Jadi kalian jangan membanding-bandingkan ya, misalkan kalian yang hidupnya di kota ataupun ya yang di ibu kota gitu loh. Ya jangan dibandingkan dengan aku yang hidup di area pedalaman seperti ini, yang anak daerah gitu. Ya beda jauh lah fasilitasnya. Kalanya di jalan yang sangat-sangat mulus ya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, tapi kalau sudah yang nemu jalan yang sedikit mulusnya, ya seperti ini nih. Nah, Nah, jadi mungkin sehabis pulang dari kebun ini aku akan segera ke tempat tukang ngecat. Nah, sambil nanya-nanyain apakah bisa motor aku dicat dengan cepat gitu. Karena kan kita maunya cepat, bagus dan murah ya kan? Ya kan? Biasanya konsumen seperti itu sih. Nah, aku akan cari-cari dulu di mana tukang ngecat yang bisa ngecat motor aku dengan ya, kalau bisa sih hasilnya sih cepat selesainya, agar kalian semua kan bisa cepat tahu juga gimana hasil restorasi dari motor ini ya kan. Nah oke. Ya, dan untuk itu terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku Om Gur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.